wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Umi Kalsum, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Silahkan kalian simak baik-baik pemaparan materi pada video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana anak-anak, semuanya sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebelum mulai kita pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Doa sebelum belajar. Mari kita bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasyolihin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang mujahadah al-nafas, husnudon, dan ukhuwah. Materi pertama yaitu mujahadah al-nafas, yaitu ada di dalam surat Al-Anfal ayat 72. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Terjemahan dari surat Al-Anfal ayat 72 yaitu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, maka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindunginya, kecuali kepada mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dan dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pengertian dari mujahadah. Mujahadah berasal atau berarti bersungguh-sungguh. Al-nafas artinya jiwa, nafsu, dan diri. Maka mujahadah berarti bersungguh-sungguh menahan diri dari hawa nafsu. Contoh, bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena memang jihadnya seorang pelajar yaitu belajar. Lawan dari tidak bersungguh-sungguh yaitu waktunya belajar, kalian malas, tidak mau mengerjakan tugasnya. Selanjutnya contoh yang kedua dalam beribadah. Bersungguh-sungguh berarti rajin beribadah. Tetapi di sini ada yang tidak bersungguh-sungguh, yaitu contohnya dalam melaksanakan sholat 5 waktu, kalian masih ada yang bolong, yang belum 5 waktu, mungkin baru 1 waktu, baru 2, baru 3, baru 4. Maka apabila benar-benar kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, sholat 5 waktunya wajib tetap dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat
yaitu orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Hadis ini memberi penjelasan bahwa orang yang kuat itu bukan berarti tubuhnya, fisiknya kuat, bodinya besar, tenaganya besar, bukan. Tetapi yaitu orang yang kuat, yaitu orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Dalam Al-Quran, nafsu dibagi menjadi 3, yaitu nafsu amarah. Nafsu amarah ini berbahaya, yaitu nafsu yang membawa kepada keburukan. Setiap saat, setiap waktu, manusia tersebut menuruti hawa nafsunya, nafsu amarah. Manusia tersebut, orang tersebut, selalu saja berbuat keburukan. Yang kedua yaitu nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali perbuatan buruk. Artinya di sini manusia dalam melaksanakan perbuatan masih ada sisi baiknya. Apabila manusia tersebut melakukan perbuatan buruk, dia menyesal, ingin memperbaikinya. Kalau kamu masih malas, maka berusaha untuk rajin. Selanjutnya yang ketiga yaitu nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah itu nafsu yang tenang, nafsu yang selalu berbuat baik. Silahkan amati dan simpulkan perilaku di gambar tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apa yang kamu dapatkan dari kesimpulan gambar tersebut? Oke, bagus. Jadi di sini anak-anak sekolah tawuran. Maka anak-anak ini melakukan perbuatan menuruti hawa nafsunya. Yang tentu saja ini kalian jangan dilakukan. Hindari perbuatan tersebut. Manfaat dari mujahadah al-nafas yaitu yakin kita akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tenang. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Yang keempat, akan selalu diberi kemudahan dalam hidup. Dijauhkan. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu materi husnudzon. Mari kita bersama-sama mempelajarinya. Yang pertama, pengertian husnudzon. Arti secara bahasa, hus dan dzon. Hus artinya baik, dzon artinya prasangka. Maka husnudzon yaitu prasangka yang baik. Secara istilah atau arti secara istilah yaitu sikap orang yang selalu berpikir positif. No negative thinking, jauhi prasangka. Ustaz, itu orang pasti niatnya kagak benar, Ustaz. Tuh lihat aja tongkrongannya begitu. Kalau dia orang soleh, kalau dia orang alim seperti ente atau Rafi, ya. Jangan menilai orang dari penampilan. Ustaz, hari gini berprasangka baik itu berapa, Ustaz? Percayalah apa yang dikatakan syaitan. Astaghfirullahaladzim. Mau nyolong ente, ha? Mau nyuri? Iya, saya memang mau mencuri perhatian Allah sedikit aja, Pak Ustaz. Saya cuma ingin sedekah, Pak Ustaz. Dari gaji pertama saya kerja. Astaghfirullahaladzim. Maafin aneh. Preman aja bisa taubat, kenapa gue gak pernah bisa taubat? Tunda buruk sangka sampai ada buktinya. Apa yang kalian dapatkan dari film tadi? Oke, silakan. Oh, bagus. Jadi film tadi mengajarkan kepada kita untuk tidak menuduh seseorang apabila kita belum tahu kebenarannya atau belum ngecek sebenarnya apa yang orang lain itu lakukan. Kita tidak boleh bersuudzon, berburuk sangka. Kita harus selalu berprasangka baik terhadap orang lain, siapapun mereka, walaupun dari penampilannya seperti apapun, kita harus selalu berprasangka baik kepada mereka.
Ya, perintah berprasangka baik yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Baik, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Surat Al-Hujurat ini mengajarkan kepada kita peribaratan apabila kita membicarakan orang lain, mencari kesalahan orang lain, yaitu ibaratnya ada saudara kita mati, ada saudara kita yang sudah meninggal, diambil dagingnya dan dimakan. Itulah pengibaratan orang-orang yang berprasangka buruk. Dalam ilmu akhlak, husnudzon terbagi menjadi 3. 1. Husnudzon terhadap Allah. 2. Husnudzon terhadap diri sendiri. 3. Husnudzon terhadap orang lain. Yang pertama, husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus selalu berbaik sangka pada Allah atas apapun yang dihadapi dan dialami dalam kehidupan. Misalkan kita terkena musibah, maka kita pun tetap berprasangka baik bahwa ini adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan yang terbaik kepada kita. Selanjutnya yang kedua, husnudzon terhadap diri sendiri. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri. Jangan pernah menganggap, wah saya mah nggak bisa, saya mah bodoh. Ini hindarkan berpikiran seperti itu. Selalu berpikir positif. Seperti apa? Bagaimana kita berpikir positif terhadap diri sendiri? Ya anggap saja saya bisa. Orang lain bisa, pasti saya bisa. Yang ketiga, husnudzon terhadap orang lain. Jangan memikirkan bahwa orang lain itu jelek selalu kepada kita. Orang lain itu nggak baik. Oke? Bagaimana? Ya, seperti ini. Silakan amati berburuk sangka dari gambar ini. Saat ada 2 orang bisik-bisik, ya, otomatis orang yang ketiganya merasa bahwa orang tersebut lagi membicarakan kita. Maka ini bisa mengakibatkan dari berburuk sangka, dari bergunjing itu terjadi perkelahian atau juga permusuhan. Manfaat husnudzon, yakin bahwa hidup menjadi tenang dan optimis. Yang kedua, yakin bahwa ada hikmah di balik segala cobaan. Inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Dalam surat Al-Insyirah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan di balik kesulitan ada kemudahan. Allah menyampaikan di balik kesulitan ada kemudahan itu dalam Al-Insyirah 2 kali menyampaikan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menjadi kreatif. Yang kelima, tidak mudah putus asa. Dan yang keenam, terhindar dari segala penyesalan. Karena materi yang ketiga yaitu uang Islamiyah.
It's smarter to travel in groups. Baik, apa yang kamu dapatkan dari tayangan video tadi? Oke, jadi ya betul, yaitu adanya kebersamaan. Apabila kita melakukan segala sesuatu dilakukan bersama-sama, akan kuat, akan tangguh, dan akan cepat selesai permasalahannya. Dan kita lanjutkan bahwa dasar hukum ukhuwah Islamnya yaitu surat Al-Hujurat ayat 10. Ayo kita baca bersama-sama. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Terjemahan surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Pengertian. Dalam bahasa Arab, ukhuwah berasal dari kata ikhwatun, yaitu ikatan persaudaraan dan cinta. Sedangkan ukhuwah Islamiyah yaitu ikatan persaudaraan antar muslim dalam satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Manfaat ukhuwah. 1. Mendapat kelezatan iman. Yang kedua, Allah akan melindungi diri kita dari kengerian di hari kiamat. Yang ketiga, melahirkan akhlak mulia. Yang keempat, memperkokoh kekuatan kaum muslimin. Syarat-syarat ukhuwah. Yang pertama dilandasi dengan keikhlasan. Apa itu ikhlas? Segala sesuatunya atas dasar Allah, tidak berdasarkan ingin dibayar, ingin dipuji dan sebagainya. Itulah ikhlas. Yang kedua diiringi dengan iman dan takwa, dan yang ketiga dijalankan sesuai dengan bimbingan Islam. Kiat-kiat merajut ukhuwah. Yang pertama yaitu sholat berjamaah di masjid. Karena kalau di masjid kita bertemu dengan saudara-saudara kita, maka akan terjalin ukhuwah. Yang kedua, menebarkan salam. Apabila kita bertemu dengan teman, saudara, jangan hai, tapi dengan salam. Assalamualaikum, semoga keselamatan selalu menyertaimu. Yang ketiga, membantu meringankan beban orang lain, yaitu contohnya bisa baksos. Kalau kita tidak bisa membantu dengan materi, dengan uang, kita bisa bantu dengan tenaga. Yang keempat, saling memaafkan. Apabila kita punya kesalahan atau orang lain punya kesalahan dengan kita, segera, kalau kita yang salah, segera kita minta maaf. Dan apabila teman atau saudara kita yang salah, maafkanlah mereka. Yang kelima, akan selalu menjauhi perbuatan maksiat. Dan yang keenam, saling mendoakan dalam kebaikan. Demikian pemaparan materi kali ini, semoga bisa kalian pahami. Dan apabila ada pertanyaan, silakan kalian boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.